Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siska Zulfarahmi, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ada yang tahu tidak tadi ibu membaca apa? Iya, membaca koran. Biasanya kalau di dalam koran itu memuat apa? Memuat berita. Nah, berita yang seperti apa? Macam-macam, Bu. Ya, memang macam-macam. Biasanya di berita juga terdapat seperti materi yang kita kemarin bahas, yaitu ada ya teks editorial atau tajuk rencana. Iya, benar sekali. Ada teks editorial ataupun tajuk rencana. Tajuk rencana atau teks editorial biasanya terdapat pada media massa seperti koran, majalah, tabloid, maupun di media internet atau media massa. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan materi mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, fungsi, manfaat dari teks editorial. Ada yang tahu tidak kali ini Ibu akan membahas materi apa? Ya, membahas mengenai membedakan fakta dan opini di dalam teks editorial. Ada yang bertanya, Bu, pengertian fakta dan opini dalam teks editorial itu apa, Bu? Pasti kalian sudah paham fakta itu yang seperti apa? Fakta yang benar-benar terjadi, Bu. Iya, benar. Opini, argumen-argumen orang, Bu. Iya, benar. Nah, semua jawaban benar. Nanti Ibu akan menekankan mengenai pengertian fakta dan opini itu yang seperti apa ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai fakta dan opini. Nah, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Biasanya menyangkut tentang waktu, tempat, tanggal, dan memuat data-data yang sangat akurat. Nah, opini itu apa sih, Bu, pengertiannya? Nah, opini adalah sebuah pemikiran atau ide berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan maupun prediksi yang masih menjadi dugaan. Seperti itu. Sudah jelas ya mengenai fakta dan opini itu tersendiri. Kemudian Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri dari fakta dan opini. Nah, fakta mempunyai 3 ciri. Yang pertama yaitu benar-benar terjadi, yang seperti tadi Ibu jelaskan di pengertian. Yang kedua, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa terjadi itu. Yang ketiga, diperkuat dengan data-data atau angka-angka yang akurat. Kemudian, mohon maaf, untuk opini sendiri juga mempunyai ciri-ciri, yaitu belum terjadi atau masih baru rencana. Kemudian yang kedua ada berupa pendapat. Yang ketiga yaitu ada bersifat subjektif. Yang keempat, keterangannya belum jelas. Jadi kalau opini itu masih praduga atau prasangka saja. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri, kemudian ada jenis-jenis dari fakta dalam teks editorial. Nah, jenis-jenis faktanya tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu ada fakta umum dan fakta khusus atau spesifik. Fakta umumnya tersendiri yaitu fakta yang merupakan kebenarannya yang berlaku sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Contohnya seperti matahari terbit di sebelah timur, kemudian Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk contoh yang lainnya seperti Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Nah, itu termasuk dalam fakta umum atau fakta yang berlaku kebenarannya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kemudian, untuk fakta khususnya atau spesifik yaitu kebenarannya yang berlaku pada periode tertentu. Contohnya seperti Dr. Muhdi SHM Hum adalah Rektor Universitas PGRI Semarang. Kemudian, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas
Persiapan Asian Games 2018 pada tanggal 18 April 2020. Nah, itu termasuk dalam fakta khusus atau fakta spesifik yang kebenarannya berlaku dalam periode tertentu. Nah, seperti itu. Tadi sudah ada jenis-jenis fakta dalam teks editorial, kali ini juga pasti ada jenis-jenis opini dari teks editorial. Nah, opini dari teks editorial itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada opini perorangan atau subjektif, dan yang kedua ada opini umum atau objektif. Nah, opini perorangan yaitu pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti ini. Menurut para ahli, pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai hingga 400 juta jiwa. Itu termasuk dalam opini perorangan, karena menurut pandangan orang lain pun pasti berbeda. Dan pandangan ini termasuk dalam pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja yang satu pendapat dengan opini tersebut. Kemudian yang kedua ada opini umum atau objektif, yaitu pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau khalayak umum. Contohnya seperti tidak menggunakan masker sangat mudah terkena COVID. Benar kan? Pandangan orang-orang banyak pasti mengiranya kalau tidak menggunakan masker, resiko terkena COVID-nya itu sangat cepat. Kemudian, terjadinya tsunami pada tahun 2004 di Aceh menewaskan banyak korban. Selanjutnya yaitu opini yang terdapat pada teks editorial. Selain menyajikan fakta teks editorial, juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi yang mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas atau yang sedang viral. Nah, biasanya di opini itu di dalam teks editorial atau tajuk rencana, opini itu memuat kritik, penilaian, prediksi, harapan, serta saran. Nah, 5 komponen tersebut itu pasti ada di dalam opini. Kalian juga bisa membaca lebih lanjut pada buku merah Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, pada halaman 90 dan 91 di situ ada penjelasan lebih lanjut mengenai opini yang terdapat pada teks editorial mengenai 5 komponen tersebut. Nanti kalian bisa baca. Kemudian setelah ini ibu akan memberikan post-test mengenai membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Baik, penjelasan sampai dengan 5 komponen yang terdapat dalam opini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ibu berlanjut pada penugasan untuk kalian, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun belum jelas, bisa langsung kita berdiskusi di WA Group atau di Microsoft Teams. Nah, kalian nanti bisa bertanya melalui 2 grup itu ataupun salah satunya. Nanti kita kesepakatan seperti apa. Kemudian, tadi kan Ibu sudah memberikan link Google Form. Nah, di dalam link Google Form itu kita ada kuis, yaitu membuat kalimat fakta dan membuat kalimat opini. Nah, tadi kalimat yang teman-teman buat, apakah sudah termasuk 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini? Nah, jika sudah, berarti kalian sudah paham. Jika masih ada yang ragu, silakan kalian merefleksi dengan materi yang tadi Ibu berikan atau Ibu jelaskan. Kemudian di sini juga ada post-test. Nanti kalian mendata kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial, kemudian data juga kalimat opini yang terdapat pada teks editorial. Pasti bingung, Bu, teks editorialnya yang mana, Bu? Nanti Ibu akan bagikan juga Word mengenai teks editorial. Di sini sudah ada judulnya, nanti kalian tinggal membaca Word atau berita yang memuat mengenai teks editorial dari Ibu. Seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.